Saudara yang kasih, hari ini sebenarnya minggu yang kemarin mau saya sampaikan ini, tapi ternyata ada jadwal yang misleading sama Henny. Saya kirimkan tema ini kepada Brian bilang, Pak ini kan hari Minggu ini Pak Pang. Saya bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, jadi hari ini temanya adalah buanglah segala kemunafikan. Ini memang sudah bulan Desember, tapi nanti khotbah tentang Natalnya nanti tanggal 19. Ini gereja kita selalu banyak bicara tentang karakter. Ini salah satu yang kasih. Buanglah segala kemunafikan. Nah, ayat pokok adalah 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. Itu ayat pokoknya hari ini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, saya tidak segala kejahatan, tidak segala tipu muslihat, tapi buanglah segala macam kemunafikan. Nah, saudara kasih, mari kita beralih ke Matius 7 ayat 1-5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ini perumpamaan, kisah ini lucu ya. Ada orang yang di matanya balok, mestinya bawa tadi contoh balok, itu bisa melihat selumbar di mata saudaranya, selumbar di mata orang lain. Tahu saudara selumbar? Selumbar itu kalau saudara pergi ke tukang gergaji kayu dijadikan jadi papan, itu digergaji begini, itu ada serbuknya, halus. Kayak seperti debu, itu namanya selumbar. Saudara, saking kecilnya kita kadang-kadang kalau kena debu sedikit di mata saja, itu kita langsung kelilipan. Saking kecilnya, ini ada orang di matanya balok, tapi melihat selumbar, yang hal kecil di matanya, itu kan aneh itu. Itu aneh. Nah, firman Tuhan katakan, hai orang, ayat 4 dulu. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ini enggak enak ini. Tadinya mau saya pakai ini temanya, tapi enggak enak. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang kasih, saya mau cerita kepada saudara. Orang yang dengan mudah, dengarkan, orang yang dengan mudah melihat kelemahan orang lain, orang dengan mudah melihat kesalahan orang lain, tapi buta melihat kesalahannya, buta melihat kelemahannya. Itu Yesus katakan, itu orang munafik. Sekali lagi dengarkan. Orang mudah sekali melihat kelemahan orang, mudah sekali melihat kekurangan orang lain. Sementara dia buta. Kenapa buta? Karena ada balok tadi itu.
melihat dirinya sendiri, melihat kesalahannya sendiri, melihat kelemahan sendiri. Itu firman Tuhan katakan, Yesus menyebut manusia seperti begini, orang seperti ini adalah orang munafik. Nah ini saudara yang kasih, dan saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Tuhan benci dengan kemunafikan. Nah oleh karena itu, mari kita lihat salah satu kisah. Ada 2 kisah yang tentang di Alkitab tentang kemunafikan itu. Mari kita baca di Yohanes 8 ayat 2, ayat 1 sampai 11. Nah ini kisah ini saudara pasti tahu. Ini ada gambar paling atas itu ada seorang wanita. Ini kisah ini ceritanya begitu. Saudara nanti bisa baca di rumah Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Jadi kira-kira begini. Ini ada ilustrasi gambar di sini. Kira-kira ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Itu yang tertelungkup yang di atas itu perempuan. Perempuan ini kedapatan berbuat ketangkap basah, berbuat zina. Kemudian orang-orang Farisi ini, ya, orang-orang Farisi ini itu membawa perempuan yang ketangkap berzina ini kepada Yesus. Ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lihat seperti di gambar. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini ketangkap basah ketika sedang berbuat zina. Ini orang-orang Farisi melaporkan kepada Yesus. Dan mereka katakan, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan-perempuan yang sedemikian. Ini laporannya si orang Farisi kepada Yesus. Bagaimanakah? Apakah pendapat Yesus, pendapat Rabi itu tentang hal ini? Yesus di situ kelihatan di gambar yang paling bawah, dia menulis di tanah. Dan mereka desak, apa pendapat Yesus tentang kalau ada kayak seperti begini. Dia mau mencobai Yesus, saudara kasih. Nah Yesus katakan begini, dengarkan. Akhirnya Yesus bangkit. Dia bilang, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang dahulu melempari perempuan ini. Sekali lagi, Yesus katakan barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biar dialah yang pertama melempari perempuan ini. Dan dia bungkuk lagi, dia nulis lagi. Saudara kasih, waktu dia lihat, ternyata satu persatu pergi. Satu persatu meninggalkan tempat itu. Dan dimulai dari yang paling tua. Jadi ternyata yang paling tua itu dosanya paling banyak di sini. Dia duluan yang pergi. Nah, saudara kasih, kemudian dia lihat, dia tinggal dia sendirian sama perempuan itu. Dia bilang, di mana mereka? Mereka semua sudah pergi. Nah, inilah salah satu kisah tentang kemunafikan. Dia ngelihat ketangkap basah, padahal dia merasa benar. Orang Farisi itu kan merasa benar, tapi dia nggak benar, gitu. Itu namanya munafik. Contoh yang kedua, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9. Nah ini juga begitu, saudara kasih. Ini perumpamaan Nathan ini. Jadi Nathan itu kira-kira dengarkan sini. Saudara nanti baca di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9. Nathan ini ngelapor kepada raja, kepada Daud. Kira-kira raja, Tuanku Raja Daud, ada dalam satu kota tinggal 2 orang. Yang satu orang kaya banget, yang satu lagi miskin. Yang kaya ini mempunyai segala-galanya. Dia memiliki banyak kambing domba, dia memiliki banyak domba. Tetapi si miskin ini enggak punya apa-apa.
kecuali satu betina, seekor domba betina yang kecil. Itu saja yang dia punya. Nah, ini laporannya Nathan kepada Daud. Apa reaksi daripada Daud? Ini Daud menunjukkan dia benar ini. Wah, ini brengsek ini orang ini. Ini enggak benar ini. Dan Daud itu sangat marah. Orang itu harus dihukum mati. Orang kaya itu harus dihukum mati. Dan yang diambil satu seekor anak domba kecil itu harus diganti 4 kali. Dia marah. Seakan-akan dia yang paling benar. Nah, datang Nathan. Coba tunjukkan gambar berikutnya. Nathan bilang begini. Engkaulah orang itu. Coba. Nathan bilang, orang itu kamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan? Tahu saudara, Daud itu reaksi pertamanya ngelihat orang kaya seperti begini, mengambil seorang domba kecil dari orang miskin, dia marah. Dia langsung, enggak benar ini orang ini. Sementara dia sendiri, Uria dia suruh maju di medan paling depan, biar ketembak mati. Untuk apa? Liciknya ini orang luar biasa ini. Untuk apa? Biar dia ngambil istrinya. Menjadi istrinya sendiri. Ini kan ya dosa sih kecil besar sama saja, semua upahnya maut. Tapi coba saudara bandingkan. Ngambil seekor domba kecil betina. Dan ini membunuh Uria dan ngambil istrinya. Ini kan. Tapi dia seakan-akan benar. Bunuh itu orang itu, hukum mati itu. Nah, ini namanya munafik, saudara kasih. Kesalahan orang yang kecil dia lihat, kesalahannya besar. Dia enggak lihat. Kenapa? Karena ada balok. Menutupi kan dia buta. Kenapa? Karena ada balok di depan matanya. Nah, kasih saya mau sampaikan tentang definisi kemunafikan ini. Jangan saudara nanti salah menafsirkan. Begini, definisi kemunafikan. Kemunafikan, dengarkan baik-baik. Kemunafikan bukanlah perbedaan dari apa yang kita lakukan dengan apa yang kita harus lakukan. Pelan-pelan dengarkan. Kita tahu bahwa berpikir kotor itu tidak baik. Tapi kita berpikir kotor. Kita tahu bahwa menggosipin orang itu enggak baik. Tapi kita menggosipin. Itu bukan munafik, saudara. Itu bukan munafik. Jangan salah nih. Tetapi kemunafikan itu adalah jurang pemisah. Kemunafikan itu adalah perbedaan apa yang kita tampilkan di luar dengan siapa kita sebenarnya. Yang kita tampilkan di luar A begini, tapi di dalam hati lain. Itu namanya kemunafikan. Iya, kayak orang Farisi tadi tampil sebagai orang benar. Yang menyalahkan orang kaya, yang menyalahkan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dia seakan-akan benar orang Farisi ini. Demikian juga Daud tadi juga tampil sebagai orang benar. Bahkan mengatakan orang kaya itu harus dihukum mati. Nah, padahal dia sendiri berbuat yang lebih daripada orang yang kaya itu. Kemunafikan ini saudara kasih, Tuhan mau bereskan di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Mari kita lihat berikutnya, langsung ke ayat 27. Matius 23 ayat 27. Matius, yes. Ini biar saudara lebih jelas lagi. Tuhan menjelaskan tentang kemunafikan di dalam Matius 23 ayat 27.
celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini, waduh, orang munafik itu diibaratkan kayak seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya, tampaknya bersih. Tapi tahu saudara, di dalam kuburan itu apa? Di dalam tulang belulang. Bahkan segala macam yang busuk ada di dalam. Wow, apa yang di luar beda dengan apa yang di dalam. Di luarnya tampak bersih, di luarnya tampaknya indah, tapi di dalam beda. Apa yang dikatakan beda dengan apa yang diperbuat. Nah, dengar-dengar, hati-hati ini. Apa yang dikatakan beda dengan apa yang diperbuat. Ini namanya munafik. Nah, tapi saudara yang kasih, saya mau sampaikan lagi satu lagi Matius 22 ayat 33. Betapa Yesus itu mengecam benar itu orang munafik. Sampai-sampai dia nyebut begini. Orang munafik, hai kamu ular-ular. Kasar benar itu Yesus itu. Sampai orang munafik itu dianggap seperti ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, saudara kasih. Ini Yesus menyebut orang munafik itu sebagai ular-ular. Keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin, Yesus katakan, bagaimana mungkin aku menyelamatkan kamu karena kamu munafik. Dengarkan, berarti kemunafikan itu sesuatu yang sangat besar dampaknya untuk orang-orang yang hidup secara munafik. Saudara kasih, siapa itu orang munafik? Dengarkan, siapa itu orang munafik? Dengarkan, orang munafik itu ingin terlihat baik. Tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Waduh, gak enak benar. Orang munafik itu ingin mendapat opini yang baik dari publik. Sementara di dalam kehidupannya banyak area gelap yang disembunyikan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, dosa itu itu paling subur di tempat yang gelap. Paling subur di tempat yang gelap. Nah, yang ngerinya, saudara nanti baca di rumah. Saya mau beritahu kepada kita pagi hari ini. Dalam Matius 23 ini, hampir semua ayat, ada 7 ayat. Bahkan saya baca 8 ayat. Dimulai dengan kata, celakalah kamu. Celakalah kamu. Itulah yang mendasari saya mau menyampaikan firman Tuhan ini. Termasuk kepada saya. Karena saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau kita berbuat salah, kita ngosipin, enggak ada firman Tuhan katakan celakalah kamu tukang gosip. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Tuhan tidak katakan celakalah kamu orang yang bersungut-sungut, yang kerjaannya bersungut-sungut terus. Enggak ada. Tidak ada di dalam firman. Celakalah kamu hai orang yang tukang gosip. Enggak ada. Celakalah kamu hai orang yang suka kata-kata kotor. Enggak ada. Tapi ada 8 kata celaka. Dengarkan. Ada 8, saudara nanti baca. Celakalah kamu kepada orang yang melakukan hal yang salah. Tapi dia bertindak seolah-olah tidak melakukan kesalahan.
Firman Tuhan katakan, celakalah kamu kepada orang yang tidak benar, tetapi bertindak seakan-akan dia yang paling benar. Itu firman Tuhan kan, celaka kamu. Celakalah kamu kepada orang yang tidak sempurna, tetapi bertindak seolah-olah paling sempurna. Celaka kamu, kata Tuhan. Pagi hari ini, dengan kasih Tuhan, bagaimana dengan engkau dan saya? Kalau firman Tuhan pagi ini, kalau firman Allah pagi ini mulai mengusik saudara dan mengusik saya, bahwa saudara dan saya, kita masih sering menampilkan sesuatu yang lain di luar. Mencoba mendapat opini publik bahwa kita ini baik, padahal itu berbeda kehidupan saudara dan kehidupan kita yang sebenarnya. Ini mungkin pagi hari ini waktunya bagi saudara dan saya untuk bertobat. Karena firman Tuhan katakan, celakalah kamu kepada orang yang munafik. Karena Tuhan tidak suka dengan munafik. Tuhan benci dengan kemunafikan. Tapi hari ini ada kasih karunia dari Tuhan. Wow. Haleluya. Bagaimana cara membuang segala macam kemunafikan itu? Bagaimana caranya? Ada banyak, tapi hari ini perjamuan kudus. Mungkin saya sampaikan 1-2, nanti yang di ibadah kedua bisa agak rileks sedikit. Kita lihat. Pertama, bagaimana cara membuang segala macam kemunafikan itu. Mari kita baca di Matius 23 ayat 25 sampai 26. Saya bikin judulnya, bersihkan dahulu yang sebelah dalam. Bersihkanlah dahulu yang sebelah dalam sini. Kita baca ayat 25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Cawan dan pinggan kamu bersihkan di bagian luarnya. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, yang pakai balok tadi tuh. Yang lebih gampang melihat kelemahan orang lain, gampang melihat kesalahan orang lain. Tapi dia buta dengan kelemahannya dia. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salah satu cara untuk membuang kemunafikan adalah mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Tuhan membersihkan cawan hati kita yang paling dalam ini. Kita izinkan Roh Kudus bekerja membersihkan hati kita yang di dalam ini, yang orang tidak tahu. Bukankah Roh Kudus ada tinggal di dalam saudara? Bukankah Allah yang sempurna itu, Tuhan yang sempurna itu tinggal di dalam saudara? Tinggal di dalam saya. Maukah saudara pagi hari ini, Allah yang sempurna itu menjadikan saudara sempurna? Roh Kudus yang tinggal dalam hatimu bekerja membersihkan hatimu sehingga engkau punya hati yang baru. Hati yang tidak suka hati yang tidak munafik, tapi hati yang bersih. Hati yang suka menyukakan hati Tuhan. Tidak menyakitkan hati Tuhan. Saudara kasih, puji Tuhan. Nah,
gambaran bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Namanya juga pelayan, namanya hamba Tuhan. Orang kan pikir kalau pelayan atau anak-anak Tuhan itu kan selalu harus beda sama orang lain. Ya, selalu berusaha harus tampil kuat, harus kelihatan super rohani, tidak boleh kelihatan khawatir. Kalau ada masalah keluarga, jangan ada orang tahu. Ini melelahkan, saudara. Melelahkan, sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Kenapa saudara sangat melelahkan? Karena yang baik-baiknya aja yang ditampilkan, yang busuk-busuk disembunyikan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa dosa itu bertumbuh, tadi saya sudah sebutkan, di tempat yang paling gelap. Inilah waktunya saat ini, hari ini waktunya kita untuk membuang segala macam kemunafikan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara kasih, bagaimana cara membuang segala macam kemunafikan adalah berdoa. Minta Tuhan selidiki dan tuntun kita. Itu ada di Mazmur 139 ayat 23 ayat 24. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Waktu saya baca ini ya, Mazmur Daud itu kan yang diurapi. Ya, yang sangat diurapi oleh Tuhan, seorang raja bisa munafik. Apalagi saya, apalagi kita. Daud aja yang luar biasa, yang menulis buku Mazmur ini, itu aja munafik. Itu aja pernah melakukan kemunafikan, apalagi saya, apalagi saudara. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Daud, saudara kasih. Saya waktu baca ini, wah ini kita harus punya doa. Saudara dan saya harus seperti Daud. Daud katakan di ayatnya yang ke-23, 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara kasih, mari saudara dan saya kita jadikan doa Daud ini menjadi doa kita bersama. Kadang kita ini tidak mengenal siapa diri kita. Kita tidak mengenal hati kita sendiri. Apalagi kalau kita ini sudah sekian lama menggunakan topeng. Bahkan kadang-kadang sengkasih kita saking kelamannya pakai topeng, kita nggak tahu kita itu pakai topeng apa tidak, nggak tahu. Oleh karena itu Daud katakan, selidikilah aku. Sengkasih, ada orang-orang sekian lama hidup mencoba menutupi sesuatu dan menjadi orang lain. Dengarkan, banyak orang menutupi hal yang gelap dalam dirinya dan menjadi orang lain, bukan dia. Sengkasih, ini waktunya saudara dan saya. Ini waktunya Tuhan mau membebaskan kita dari kemunafikan ini. Saudaraku yang kasih, Mbak Sari bilang begini kepada saya, Papa jangan kasih contoh orang lain, enggak enak, kasih contoh aku saja katanya. Dan dia yang kasihkan ayat ini, kita baca di dalam bahasa Inggrisnya, coba lihat. Ini dari dia ini. Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offend you,
and lead me along the path of everlasting life. Ini khususnya know my anxious thoughts. Anxious itu kan berbicara tentang apa? Kekhawatiran, ketakutan. Dia bilang begini, Pak, aku masih waktu kuliah di UKI di kedokteran. Saya double life. Istilahnya dia double life. Kenapa? Karena ini anxious, ketakutan ini, kekhawatiran ini. Karena teman-temannya di kedokteran di UKI itu semua pakai iPhone. Kalau enggak pakai iPhone dia enggak masuk dalam grup itu. Sehingga dia juga beli iPhone. Di grup itu bawa makeup ke kampus. Itu satu tas kecil tersendiri, makeup. Dia juga beli makeup, bawa makeup ke kampus. Saya bilang untuk apa sebanyak ini? Orang kalau di kampus itu kan hanya gini-gini aja sudah, ngapain sebanyak ini? Tapi dia takut kalau enggak diterima di kelompok itu. Dan mereka makan di mana? Mahasiswa ini. Makannya di restoran Jepang. Dia ikut makan di restoran Jepang. Dia bilang, Papa, aku istilahnya dia double life. Hidup tidak seperti itu. Hatiku tidak seperti itu. Ya dia tahu mamanya sederhana. Dia sebenarnya senang sederhana. Tapi pada saat itu di angkatannya orang-orang kedokteran, anak-anak orang kaya-kaya semua di situ. Dia harus menyesuaikan, dia takut kalau enggak seperti itu dia enggak ikut di dalam kelompok itu. Jadi saat ini, sekarang ini, musim pandemi ini, hari-hari terakhir ini, banyak orang munafik karena ada ketakutan. Ada kekhawatiran nanti kalau enggak diterima, maka pura-pura baik biar diterima. Dan itu Tuhan sangat benci kepada orang itu. Tuhan sangat tidak suka kepada orang seperti begitu. Jadilah apa adanya. Jadilah apa adanya. Bahkan 2 bulan yang lalu saya ketemu, ini kalau mudah-mudahan dia dengar ini, tapi saya akan tidak sebut namanya. Ketemu seorang hamba Tuhan. Waktu dia sebagai gembala. Dia cerita, Pak Purba, jadi hamba Tuhan itu, jadi gembala itu paling berat. Saya bilang, kenapa? Waduh, dia 6 tahun jadi gembala. Paling berat. Karena saya ada masalah, saya harus tutupi seolah-olah tidak ada masalah. Saya khawatir. Tapi saya enggak boleh tunjukkan khawatir kepada jemaat. Nanti bagaimana? Kalau ada masalah dengan keluarga, dengan anak-anak, enggak boleh ketahuan jemaat. Karena hamba Tuhan itu dituntut menjadi panutan. Harus kuat, super rohani, harus tahu segala-galanya. Pak, saya melelahkan, saya lelah. Dia bilang dia lelah. Dia bilang mendingan apa adanya. Diterima apa adanya. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala seperti kami. Apa adanya saja. Karena gak ada orang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Mari apa adanya. Ada orang bilang ke saya, Pak Purba kalau khotbah jangan nangis. Itulah purba. Saya enggak mau seperti orang lain. Pak Purba kalau sebelum berdoa nyanyi dulu, saya ini enggak bisa nyanyi. Masa saya paksakan saya bisa nyanyi? Di dalam ketidaksempurnaanmu, dengarkan baik-baik kuncinya ini. Bagi orang yang, tinggal 5 menit lagi katanya ini, makanya yang ketiga belakangan aja nanti di poin kedua. Saya mau kasih tahu kepada saudara, jangan pura-pura jadi orang baik. Jangan. Di dalam kelemahanmu, di dalam kelemahanku, di situ ada ruang Tuhan
untuk menyempurnakan saudara dan saya. Tapi kalau saudara menganggap saudara sempurna, buat saudara sempurna, buat saudara super rohani. Tapi tidak, itu munafik, celakalah kamu, kata Tuhan. Udahlah, apa adanya, jangan menjadi orang lain. Sengkasih, saya takut benar, makanya waktu saya baca ada 8 kali celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Saya rindu di akhir tahun ini, ke depan ini, kita jangan sembunyikan sesuatu yang busuk. Enggak apa-apa dilihat gembala, enggak apa-apa dilihat teman yang lain. Kekuranganmu itu ruangan bagi Tuhan untuk membenahi saudara. Kekuranganmu itu ada ruangan bagi Tuhan untuk campur tangan, untuk intervensi. Dan Roh Kudus ada di dalam dirimu, Roh Kudus ada di dalam hatiku. Allah yang sempurna itu ada bersamamu, ada tinggal bersama dengan. Izinkan Dia untuk menyempurnakan saudara. Izinkan Dia bekerja Roh Kudus sehingga engkau punya hati yang baru. Hati yang baru, hati yang menyukakan, yang tidak menyakiti hati Tuhan. Karena ternyata hidup kemunafikan itu menyakitkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu mari saya kasih, jangan sembunyikan apa adanya. Apa adanya. Ada banyak orang, kalau di depan banyak orang, istri dituntun. Waduh, akrab bener. Padahal udah di rumah perang dingin. Tempat tidurnya aja udah gak sama coba. Ini kan munafik ini. Tapi di sini gak ada. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, hari ini adalah sakramen perjamuan kudus karena waktunya sudah dibatasi. Nanti yang ketiga saya akan sampaikan di ibadah yang kedua. Nah, hari ini mari semua petugas perjamuan kudus maju ke depan. Oke, haleluya, Yesus, haleluya. Nah, kita diam sejenak sebelum perjamuan kudus itu. Saudara, rileks saja. Tapi kembali seperti saya bilang tadi, kalau firman Tuhan pagi ini mengusik hatimu, mengusik hidupmu, mengusik engkau. Haleluya, ini saatnya saudara dan saya bertobat. Ini saatnya, ini waktunya buat saudara dan saya bertobat. Mari jangan mengada-ngada, jangan hidup, jadilah hidup seperti apa adanya. Jangan pura-pura baik, tapi enggak baik. Itu munafik kata firman Tuhan. Dan Tuhan katakan celakalah hai kamu orang munafik. Saya enggak mau jemaat di tempat ini celaka. Enggak mau, termasuk saya. Haleluya, haleluya. Dan satu lagi Mbak Sari cerita ke saya, Pak, aku dulu mau tampil, mau jadi WL gitu, mau waduh biar dipuji orang. Saya double standard Pak, saya double life istilahnya dia. Tapi sekarang enggak Pak. Aku enggak suka begitu. Yang penting aku menyembah Tuhan. Aku enggak ya memang berurusan dengan pakaian beda, tapi enggak itu enggak jadi dulu tampil pakai sepatu hak tinggi. Sebenarnya hatiku enggak begitu Pak, sekarang aku enggak mau begitu. Aku mau tampil apa adanya. Kalau lagi muji Tuhan, aku muji Tuhan saja. Enggak perlu apa penilaian orang. Saudaraku yang kekasih. Ini minggu pertama perjamuan kudus. Bulan Desember tahun 2021 ini.
buanglah segala macam kemunafikan. Mulai hari ini ada Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Biarlah Roh Kudus, izinkan Roh Kudus itu menyucikan hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Biarkan dia bekerja. Biar engkau dan saya punya hati yang baru. Menyongsong tahun baru, tahun 2022 ke depan ini. Hati yang baru yang tidak munafik. Terima kasih Bapak, terima kasih firman mudah selesai disampaikan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Urapi kami semua. Urapi kami, layakkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Panggil dia, Yesus. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Amin, amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mengabdi Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus, Yesus, Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Amin, haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Amin, haleluya, haleluya. Kaulah Bapa-Ku. Puji Tuhan. Ada yang di tengah-tengah kita yang belum menerima roti dan anggur, angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Kita melakukan sakramen perjamuan kudus hari ini untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan atas saudara dan saya. Atas pengorbanannya di atas kayu salib. Semestinya saudara dan saya yang harus dihukum. Tapi dia menggantikan saudara dan saya. Karena begitu besarnya kasihnya kepada saudara dan saya. Oleh karena itu kita lakukan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat peristiwa kayu salib itu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah roti yang baru saja kita pecah-pecahkan ini
lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apa saja. Percayakah saudara oleh bilur-bilur Yesus yang tercurah di Golgota, oleh bilur-bilur Yesus yang tercurah di Kalvari. Percayakah saudara darah itu menyembuhkan segala macam penyakit? Percayakah saudara darah itu menyembuhkan penyakit yang saat ini engkau alami? Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Buat firman-Mu hari ini. Engkau membenci, engkau tidak suka dengan kemunafikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Oleh karena itu selidiki hati kami. Tunjukkan kepada kami di area-area mana yang kami masih selalu simpan dengan gelap. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sembuhkan yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu, jemaat yang sakit sembuh. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus yang tercurah di Kalvari, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, yang terbaring di rumah sakit sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi Tuhan. Sekarang mari kita doa syafaat untuk bangsa kita. Bapak, kami berdoa buat negeri ini. Kami lepaskan berkat bagi negeri, bagi bangsa yang kami kasihi. Kami lepaskan berkat kepada Indonesia di mana kami tinggal. Bapak, Engkau pakai, berikan roh dan hikmat kepada Presiden yang kami kasihi Pak Jokowi, beserta Ma'ruf Amin, beserta dengan keluarganya. Jagai, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lepaskan bangsa ini, berikan kekuatan kepada bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi krisis ekonomi yang terjadi. Mampukan bangsa ini untuk keluar dari masalah ini. Makasih Bapak, demikian juga jemaat di tempat ini. Bapak, tanpa terkecuali siapapun mereka, Tuhan mampukan mereka menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Mampukan mereka, kuatkan mereka, berikan Bapak terobosan kepada jemaat di tempat ini. Tidak ada yang kekurangan, tapi semua diberkati dengan berlimpah-limpah. Makasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih, pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Sekarang mari terima berkat, mari angkat kedua belah tanganmu setinggi-tingginya di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan hatimu kepada si pemberi berkat itu. Dia belum berubah. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap menolongmu at any time.
Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati masa depanmu. Engkau akan mengakhiri akhir tahun ini, bulan Desember ini, dan menyongsong tahun 2022 dengan sukses, dengan berhasil. Dalam perlindungan Tuhan. Diberkati anak-anakmu, diberkati kesehatanmu. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Bukan meminta-minta, tapi engkau meminjamkan uang kepada orang lain. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman berteriak sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Terima kasih.